Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darain amin wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Hibail kiram, yang saya hormati, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Toha As-Segab, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu wa akramahu bitamamis siha wal afiyah. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Pimpinan Majlis Ta'lim Al-Hikmah Kiai Haji Yahya, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu wa akramahu bitamamis siha wal afiyah. Wabil khusus yang saya hormati orang tua kita bersama, Abah Nana, Bapak RT, ikhwan akhwat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Hibail kiram, melanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qarib Mujib, yang dimana ulama fikih melanjutkan setelah kita selesai menjelaskan bab rukun mandi wajib dan mandi sunnah. Sekarang kita membahas tentang fardu wudu dan sunnah-sunnahnya. Tolong dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darain amin wa qala faslun fi furudil wudu'i ay wa sunanihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyatu. Baik, kalau dengarkan ya. Pada pasal ulama menjelaskan tentang fardu wudu, artinya kewajiban berwudu. Kalau dengarkan nih, kita bab sholat masih lama, ya, masih lama nih kita bab sholat. Jadi diperhatikan ilmu sebelum sholat. Jadi ada istilah kaidah dalam usul fiqh, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Tolong, ini kata kunci kita ngaji ilmu fiqh. Salat wajib, ya, belajar tentang ilmu air wudu, tentang hukum istinja, tentang rukun mandi hadas, semua wajib. Jadi kata ulama, ma la yatimul wajibu, kewajiban sesuatu ini tidak akan sempurna kecuali kita mempelajari kewajiban itu. Paham ya? Ngaji wajib, ya kan? Salat wajib. Kita nggak sampai ini, Abah Nana, ke salat, ke mandi hadas besar, kecuali belajar. Jadi kewajibannya akan sempurna. Kita udah belajar fiqih, ilmu thaharah, ya kan? Terus ilmu bab salat, sempurna kita punya kewajiban. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Itu kata usul fiqh. Baik ya, yang pertama, kewajiban berwudu. Mohon maaf, ini sedikit sejarah ya sebelum kita masuk materi.
Ternyata wudhu ini satu ibadah yang sudah dilaksanakan oleh kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah dalam ilmu usul fiqh nih, namanya syar'un man qablana. Tuh. Syariat sebelum Rasulullah. Nabi Ibrahim khitan, tuh. Syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah, ternyata wudhu ini kata ulama sudah Allah wajibkan ya sebelum adanya Nabi Muhammad. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli wa wudu'u khalili Ibrahim. Ini wuduku kata Nabi, dan wudu Nabi sebelum aku, dan wudunya Nabi Allah Khalil alaihi salam. Jadi banyak ya syariat sebelum Nabi Muhammad seperti khitan, seperti haji, ya kan? Wudu termasuk nih. Banyak ya. Jadi ini hukum tidak dinasakh, tidak dihapus. Ini sedang tetap berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, sudah. Masuk kita ke materi. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Kewajiban wudu itu ada 6. Tolong dengarkan. Kewajiban wudu itu ada 6. Jadi kalau udah berbicara rukun, pasti wajib. Kalau ditinggalkan, tidak sah. Batal kita punya sholat. Nah, yang pertama, ahaduha an-niyatu. Yang pertama niat. Baik ya, di sini ada kajian dari Syekh Nawawi. Bagaimana ulama Nusantara lahir pada abad ke-18 menjelaskan satu fardu wudu saja tentang niat. Ini luar biasa, Pak. Jadi niat ini mempunyai 7 hukum. Dengarkan ya. Niat ini dalam madhab Imam Asy-Syafi'i berakidah ahli sunnah wal jamaah, niat dalam berwudu, niat dalam sholat ini mempunyai 7 hukum. Jadi niat ini punya 7 hukum. Ya Allah, luar biasanya Syekh Nawawi. Yang pertama, hakikat. Apa arti hakikat niat? Baik, di sini oleh ulama dijelaskan faslu syai'i muqtaronan bifa'lihi fa in tarakha anhu sumya azman. Yang pertama. Jadi definisi niat, nih ya, kata ulama fiqh ini. Seseorang dia sudah niat ingin melakukan ibadah dan dibarengi dengan pekerjaan spontanitas. Nih, antara niat dan azam. Terkadang kita salah nih di masyarakat ya, sebagian kita nih. Saya niat mau tahajud. Itu sebenarnya kurang tepat itu bahasanya. Yang namanya niat, kita datang ke musola, tusalli fardhu zuhri, Allah udah niat. Faslu syai'i muqtaranan bifa'lihi. Kita ingin ibadah langsung kita kerjakan. Itu namanya niat. Kita baru tahu kan? Nah, tapi fa in tarakha anhu sumya azman. Tapi kalau dientar-entar, contoh nih. Contoh. Si Zaid ingin tahajud. Ya Allah, saya bangunkan nanti jam 1 malam. Nah, itu bukan niat. Namanya azam. Apa azam? Cita-cita. Kemauan. Pasti akan terlaksana, insya Allah. Jadi ada azam, ada niat. Tuh, jadi setelah terjadi kita sholat, baru niat namanya. Jam 1 Zaid bangun, baru itu niat namanya. Jadi bahasanya jangan niat. Azam. Azam itu angan-angan. Ya. Insyaallah. Kemauan keras dah bahasanya. Nah, jadi niat itu bukannya nanti saya jam 1 mau sholat. Itu bukan niat. Azam namanya. Kita udah bangun, gelar sejadah jam 1, usolli sunnat tahajud lillahi ta'ala. Allah. Niat namanya.
Ya, Masya Allah. Terbuka kan kalau kita ngaji. Nah, yang kedua dari hukum niat. Wa hukmuha. Bagaimana hukum niat itu? Hukumnya nih ketika kita wudu. Wajib, sunnah, makruh. Wajib. Tuh ya. Niat itu di mana? Di hati. Jadi walaupun kita enggak talafut enggak jadi masalah ya. Nah, terus yang keempat, wa zamanuha. Waktu niat itu di mana? Diawali kapan? Zamannya. Ayo. Ketika mulai ibadah. Kita mau niat sholat subuh, usolli fardhu subuh itu waktu niat. Tapi ingat, ada ibadah yang berbeda bukan pada waktu niat. Bukan pada waktu awal niatnya. Yaitu apa? Puasa. Karena puasa malam hari kan? Tuh, jadi kalau sholat, zakat langsung kan? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri itu langsung. Tapi ini yang uniknya puasa. Karena puasa wajib niatnya itu pas tabyid. Tuh, pada malam hari. Ya. Jadi hanya satu tuh puasa. Haji langsung niat ketika itu kita masuk mau tawaf. Nah, illa shaum kecuali puasa. Ya. Terus ya. Yang kelima, kaifiyah, bagaimana praktek niat? Beda kan antara sholat, zakat, beda kan niatnya? Usolli fardhu zuhri, itu beda niatnya. Kita niat zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, beda juga. Beda kan? Nah itu, jadi bisa masing-masing lah ya. Nah sekarang yang keenam, syarat niat apa syaratnya? Yaitu harus al-islamu wa tamyizu. Dia harus Islam. Nah, jadi di sini kata ulama, wala yasihu wudu'ul kafiri wala ghusluhu li'anna niyata ibadatun wal kafiru laisa min ahliha. Tuh, jadi tidak sah wudunya orang kafir dan mandinya orang kafir tidak sah karena niat itu ibadah. Sedangkan orang kafir itu bukan termasuk kelompok kita. Gak bisa. Jadi kalau ada orang kafir, tiba-tiba dia berwudu, gak sah dia. Karena laisa min ahliha. Jadi niat itu ibadah itu. Luar biasa kan? Kita udah nawaitul wudu'a, itu udah ibadah tuh. Subhanallah. Ya. Jadi orang kafir laisa min ahliha, bukan termasuk ahli ibadah, ya. Sudah. Nah, yang terakhir, wa maqsudu hasan, dan tujuan niat itu artinya apa? Membedakan antara ibadah dan adat, ya, antara ibadah dan adat istiadat. Tuh. Contoh nikah adat apa ibadah? Nikah nih. Bukan kawin bahasanya, nikah. Nikah itu ibadah, ya kan? Bukan adat, bukan. Termasuk tahlil, ibadah tahlil bukan adat. Kata siapa tahlil itu adat? Ibadah. Itu kan teks dari bahasa Arab. Halala yuhallilu tahlilan. Masdar itu. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Artinya apa? La ilaha illallah. Masa illallah adat? Ya kan ibadah. Tuh. Dari bahasa udah bisa jawab kita. Belum datang hadisnya, kitabnya begini. Aduh, Masya Allah. Ya. Luas ya, kajian Islam. Baik, kita teruskan ya. Wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidzalika la bi jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah, ya. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Di manakah niat kita letakkan atau kita baca? Di mana? Ketika membasuh muka. Nih, hati-hati. Kita lihat masih ada di masyarakat ketika wudu dia niatnya keran dibuka, tangan begini nawaitul wudu'a. Itu udah salah. Ya, adik jangan ngobrol. Lihat. Ketika kita wudu, nih ya, ada sebagian masyarakat wudunya itu niatnya pas di tangan. Salah.
yang tepat nawaitul wudu'a. Nah, inda ghusli wajhin, ketika membasuh muka. Hati-hati kalau ngaji ini kita ketemu. Ya. Jadi niatnya bukannya sebelum membasuh muka atau sesudahnya. Jadi dibarengi nawaitul ghusla. Kayak kemarin tuh kita mandi hadas kan? Nawaitul ghusla fil hadatsil akbari minal janabati fardhan billahi ta'ala. Kita ke atas terus. Insyaallah luar biasa ya ulama-ulama kita. Nah, ini masalah redaksi niat. Hati-hati nih para jamaah. Ada satu kasus nih. Ada orang, maaf nih, di kitab nih, insyaallah luas nih fikih. Ini ada orang, dia salisul baul. Apa salisul baul? Atau salisul riyah. Dia bekser. Pipis aja nih ya. Berarti kan ini akhwat. Terus akhwat, maaf, kemaluannya keluar darah terus. Gimana nih cara berwudu nih? Boleh nggak kita wudu? Orang yang bekser, bentar-bentar dia pipis, terus netes ya, ke sini contoh. Ya Allah capek kan? Nah di sini kata ulama ada redaksi niat yang berbeda pada umumnya. Kan kalau kita gini kan, yang biasa kan, yang normal. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Itu udah cukup. Tapi bagi yang bekser ya, bagi yang kencing terus sebelum sholat, nih dengar ini, takutnya kejadian ya, takutnya ada. Sebelum sholat, tapi dia sholatnya harus masuk waktu. Kalau yang salisul baul, yang bekser, ya, udah adzan langsung dia punya kemaluan, dicuci bersih, disumpal dengan tisu atau kapas. Dibagi laki-laki, nanti akhwat ada, diikat atau pakai karet ya. Ini fikih nih, ada di sini kitab. Masya Allah luar biasa ulama-ulama kita. Nah sesudah diikat, dibungkus ya kemaluannya, baru dia wudu. Nah wudunya itu niatnya bukan pada umumnya. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Gitu. Masya Allah. Nah jadi apa nih kalau artinya? Saya niat berwudu untuk diperbolehkan sholat. Gitu apa namanya? Karena dia sholatnya indak darurah. Darurat dia. Jadi itu, ada kejadian seperti itu. Ini ada orang nih kentut terus tiap detik. 5 detik kentut. Ini orang apa-apa nih. Ya. Udah bunyi, udah nggak bunyi, ada nih kejadian. Kan otomatis kalau kentut kan batal dia punya sholat. Nah, oleh ulama diperbolehkan dia sholat. Tapi kalau kentut nggak disumpel, biasanya udah sholat. Gak apa-apa biar daripada udah bunyi apa gimana nggak tahu dah tuh. Masya Allah, boleh gak apa-apa. Tapi kalau salisul baul yang bekser, karena apa? Kalau nggak diikat sama tisu atau kapas, khawatir netes sejadah, sarung. Masya Allah, fikih. Nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Asal masuk sholat dia harus wudu. Nah kalau dia wudunya sebelum sholat, sebelum waktu sholat masuk, tidak sah. Karena dia indak darurah, dalam kondisi yang memang mengkhawatirkan. Ya. Paham ya? Itu ya, itu bagi salisul baul yang bekser sesuruh. Ada kejadian itu. Jadi anak lagi di pondok seperti ada nih orang kentut terus. 5 menit kentut, 5 menit kentut, subhanallah ya, udah aromanya luar biasa itu. Pak Kiai ini hanya sama mudir mahat, sama pimpinan pesantren, yang kelas untuk istimewa, karena fatwa dalam kitab-kitab diperbolehkan, tidak ada mundur. Itu paham ya, kalau ikhwannya, darurah boleh. Kan takutnya kan ada orang tua gitu apa nana ya kan, dia ketika habis pipis netes tuh itu harus disumpel tuh, nanti CD-nya itu dilepas. Nah terus wanita akhwat bagaimana nih?
ada istilah darah istihadah. Nah, ya. Coba nih yang mengalami wanita ini. Apa istihadah? Darah keluar dari darah yang keluar selain haid dan nifas, darah kotor. Istihadah. Bocor terus. Nah, solusi menurut syariat itu disumpal, mohon maaf nih ya, ini bukannya parno. Ya, disumpal, boleh pakai apa nih, softtek. Pertama kapas dulu, disumpal ya. Nah, habis itu langsung ditekan sama apa nih, softtek, udah sholat. Walaupun dia keluar, nggak jadi masalah. Nah, nanti setelah sholat, langsung dibuka tuh akhwat. Dibuka, dibuang, cuci. Terus ganti lagi setiap sholat. Termasuk tadi laki-laki juga yang salisul baul. Itu sama yang akhwat. Jadi gini aja kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Saya niat berwudu untuk diperbolehkan sholat. Karena Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya, nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Fardun billahi ta'ala. Sini ya. Nah, ada satu ya. Yang kedua, ini ada kasus nih dalam kitab. Ini ada orang niat berwudu. Ya, niat berwudu. Ini masih satu rukun nih. Ya, masih niat ini. Dia niat untuk sholat, tapi dia dibarengi untuk supaya badan ini segar. Jadi kan kalau wudu enak kan ya, apalagi lagi puasa kita kan, jam 1, ya kan, masya Allah kita wudu segar, nikmat. Nah, gimana, boleh nggak tuh? Niat untuk sholat dan juga niat untuk segar badan. Ma yu'tabaru min hadhihi niyyati wa syarraka ma'ahu niyyata tanaddufin aw tabarrudin sahha wudu'uhu wallahu a'lam. Jadi apabila seorang dia niat ya, dia niatnya itu dengan tadi tuh dia niat untuk sholat, tiba-tiba dibarengi, digabungkan dia untuk niat membersihkan wajah semua ya, supaya bersih anggota tubuh dan juga untuk badan segar. Nah, maka di sini kata ulama, sahha wudu'uhu, boleh wudu, gak apa-apa, sah dia punya wudu. Jadi digabungkan tuh niat sholat dan niat yang lain. Masya Allah. Itu baru satu ya. Yang pertama apa? Niat apa nih? Fardu wudu apa? Niat. Baik. Yang kedua, wathaniyu ghuslu zahiri jami'il wajhi wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa tahta akhiril lahyaini wa huma al-'adhamani alladhani yanbutu 'alayhima al-asnanu sufla yajtami'u muqaddimuhuma fil dhaqani wa muakhirihuma fil udhunaini wa muakharuhuma fil udhunaini wa hadduhu 'ardan ma bainal udhunaini wallahu a'lam. Dengarkan nih. Terkadang di masyarakat ketika membasuh muka ada yang tidak sempurna. Kau dengarkan nih, lihat. Akhwat, ikhwan. Mana batasan muka? Sedikit dipraktekkan. Maaf nih. Panjang muka ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Nih. Panjang muka, ada panjang, ada lebar. Perhatikan. Panjang muka itu dari tempat tumbuhnya rambut. Nih. Lihat masing-masing. Lihat. Ya. Nah, akhirnya di mana nih? Ujung pangkalnya ini apa nih, muka. Nih. Zakat. 2 tulang rahang. Nih, rahang kan ya? Tuh, di dagu. Di sini. Hati-hati. Jadi orang kalau berwudu, nawaitul wudu masih gini-gini, tidak sah dia punya wudu. Hati-hati. Ada kan? Nawaitul wudu. Bisa. Gak sah. Nih. Manabiti syar. Tempat tumbuhnya rambut sampai bawah tulang rahang, gigi bagian bawah. Sampai sini. Sini. Nawaitul wudu. Ini baru panjang. Lebar muka mana? Ma bainal udhunaini. Nih, sampai kuping. Sampai kuping. Nih, sampai lebih sini nih.
kuping. Jadi nawaitul wudu. Fikih. Terus praktek kalau fikih sembarangan. Nah, paham ya? Jadi banyak lagi masyarakat nih. Ya maaf ya, mungkin mereka tidak mengkaji, tidak nanya, ya kan? Sama tokoh agama. Ini perlu ya, perlu kita sampaikan. Jadi biar kita punya ibadah sempurna. Gimana akhwat? Sama akhwat juga. Sama tadi. Seperti itu. Jadi ini antara akhwat dan ikhwan sama. Itu ya, jadi panjang dan lebar. Jadi panjangnya dari tumbuh rambut sampai sini tulang rahang nih. Pas ledakan dagu nih. Tempat tumbuhnya jenggot. Nih sampai sini nih. Gimana kalau kita wudu kita lebihkan melebihi telinga? Oh, lebih bagus itu. Cakep. Boleh enggak apa-apa. Ada ntar di sunah-sunah wudu gitu Ustaz. Khusus. Baik, sudah ya. Paham ya itu wajah tuh. Hati-hati. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kafifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basharati allati tahtahu. Nah, apabila ketika di wajah kita ini ada rambut, ada rambut atau bulu rambut yang tebal. Ya, tiba-tiba di wajah ada rambut. Ya. Enggak tahu deh ini rambut ilmu apa ya. Wajaba isaluma, wajib tuh harus kena air. Tipis atau tebal. Beda sama jenggot, tadi jenggot ada. Beda. Kalau jenggot lihat. Ini sya'run bulu ya. Bulu tipis atau bulu tebal ada di wajah tuh tiba-tiba. Jadi harus kena air ya. Enggak boleh enggak kena, enggak sah. Terus bagaimana dengan jenggot laki-laki? Wa amma lihyatur rajuli al-kafifatu bi allam yara al-mukhatabu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al-mukhatabu basharataha fayajibu isalul ma'i li basharatiha. Wallahu a'lam. Jadi ini ada laki-laki berjenggot contoh. Jenggotnya tebal nih. Nah, berwudu. Nah, jadi kalau dia ngobrol, contohnya si A jenggotnya tebal, ngobrol sama si B. Tiba-tiba pas ngobrolnya tidak terlihat dia punya jenggot tebalnya seberapa tebal. Nah, di sini kata ulama fayakfi ghuslu dhahiriha. Cukup dibasuhnya dhahirnya aja. Kalau dia tebal. Jadi kita ngobrolnya masih aneh, si A berjenggot, si B ngobrol. Tebal jenggotnya. Dan cukup tuh. Kalau memang itu tebal, nah jadi pemilik jenggot ini cukup dibasuhnya dhahir saja. Disap-sap gitu kan? Itu kalau yang jenggot, yang tebal ya. Nah, tapi kalau yang tipis, fayajibu isalul ma'i li basharataha. Wajib harus didatangkan air. Yang tadi biasa aja kan? Kalau tadi cukup di sela-sela aja dah. Ambil air di sela-sela aja dah. Jangan dibanyakin airnya itu. Beda antara jenggot tebal dan jenggot tipis. Paham ya? Diulangi nih. Kalau jenggot tebal, dia cukup di sela-sela saja. Sela-sela, tahu? Ambil air, tahu gitu, sela-sela. Sela-sela. Nah, tapi kalau yang tipis, nanti dia wajib mendatangkan air, dikasih air. Biar basah. Biasanya, segini kalau mau pikir. Nah, sudah. Wala budda, nah teruskan ya. Wala budda ma'a ghusl wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si war-raqabati wa ma tahta dzaqani. Nah, ingat. Ini ada yang lupa di masyarakat nih. Ini masih yang kedua tentang membasuh muka. Wajib tidak boleh tidak ketika dia membasuh muka ada
bagian yang perlu dibasuh, leher. Ini kita lupa nih leher nih. Ya. Tuh. Kepala. Tuh. Dan di bawah zakat, ini dagu nih di bawahnya nih. Jadi begini ya. Jadi bukannya bid'ah, bukan. Nih yang bid'ah nih seperti ini kalau kata ulama. Dia sudah bagian mengusap ini langsung ditepak-tepak nih. Ya kan ada tuh. Ya kan? Jangan. Itu memang kata ulama bid'ah itu. Tidak dianjurkan. Jadi habis bagian mengusap kepala, ya, membasuh kepala, terus ini dia. Gak boleh itu, jangan. Begitu ya. Nah, jadi ini seperti ini. Nawaitul wudu'a terus sampai ke bawah, sampai ke leher. Tuh, Masya Allah. Lihat para kiai pada pesantren. Di kolam besar, Anda perhatikan ini, Masya Allah. Sesuai. Nanti kita dipraktikkan. Ini luar biasa. Jadi banyak kita salahnya kalau ini caranya nih. Ibadah. Ya kan? Banyak salahnya kita. Jadi nanti ngaji nih, pengen kita ngaji diskusi bersama. Baik sudah ya, itu yang kedua. Yang ketiga dari fardu wudu. Wasalitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fa illam yakun lau mirfaqani u'tubira qudrahuma. Masyaallah ya. Yang ketiga membasuh ya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai mirfaqain. Apa nih? Dua siku. Anda lihat ada sebagian masyarakat dia berwudu tangannya itu enggak sampai siku, enggak sah. Dua siku nih. Dua siku. Kalau lebih, waduh cakep itu, sunnah. Min sunnati Rasulillah. Ini ada satu kasus nih. Ada orang nggak punya siku. Ini dalam kitab nih. Coba ini unik nih. Fikih. Masyaallah. Ini bukan berandai, bukan ulama. Jadi memang sengaja Allah kasih ilham para alim ulama kita, aulia, untuk menulis kitab. Takutnya terjadi nanti di akhir zaman. Subhanallah. Fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Jadi kalau orang ini nggak punya dua siku, maka apa kata ulama? Cukup dikira-kira saja. Nggak ada siku, udahlah dikira-kira aja tuh. Diperkirakan gitu maksudnya. Membahasnya. Masyaallah ulama sampai segini. Yang punya siku. Jangan anak gaib nih, ya kan? Hati-hati. Ya, sudah ya. Kita teruskan. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in za'idatin wa adhafira wa yajibu izalatun ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal ma'i ilaihi wallahu a'lam. Dan wajib seseorang kalau memang di tangannya itu ada bulu. Ya. Ada kan berbulu kan laki-laki? Wajib betul, hati-hati harus basah tuh. Ya. Wasir'ah. Nah tiba-tiba dia punya ada benjolan di tangan tuh. Ya mungkin kutil ya. Kalau mungkin ibaratnya kutil di sini. Jadi kalau kata Syekh Nawawi ini siyadatun tahdutsu fil badani tataharrak idza haraka. Mungkin kutil lah gitu ya. Nah, ada kutil wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Wa usbu'in zaidatin. Ini ada orang unik. Dia punya jari bukan 5, 7. Satu tangan dia punya jari 7. Jadi semuanya ada 14. Ini kejadian di kitab. Masya Allah. Wa asbu'in zaidatin. Jari-jari yang lebih. Wajib. Harus dibasuh. Afwan, jangan ngobrol afwan. Ini fikih masalah ini.
perlu untuk sholat. Ya, yang main handphone matikan dulu. Sejenak. Karena khawatir nanti ntar salah penangkapan. Baik, sudah. Wayajibu izalatun. Nah, yang punya kuku panjang hati-hati. Nah, di sini ulama fikih harus dibersihkan. Karena apa? Kalau sampai kuku panjang ada kotoran masuk dia air terhalang, tidak sah. Dia punya sholat. Yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Boleh silakan kuku panjang, tapi ingat, kuku panjang itu menandakan dia seperti syaitan. Dan Rasulullah tidak panjang kukunya. Hati-hati tuh. Yang mau panjang awas, hati-hati tuh. Lihat kotoran tuh dibuang, takutnya ada jutek. Apa jutek namanya? Ya jutek dia kan wanita yang kuat nih, khawatir ya. Enggak satu jutek, hati-hati. Karena dia mencegah masuknya air. Nah, makanya ya sunnahnya nih, sebelum kita berlanjut, nanti ikhwan akhwat sunnahnya kalau motong kuku ini ada harinya yang bagus, ya. Baik, ini anak kasih tahu nih, ya. Jadi motong kuku itu ada 3 hari yang bagus, ya. Yang pertama hari Senin motong kuku, yang kedua Kamis dan Jumat. Jangan hari Sabtu sama Minggu dan hari Selasa, Rebo. Itu semua hari apes semua itu. Awas. Ya, di luar 3 hari ini hari apes, hati-hati. Wanita nih, jangan hati-hati nih. Itu bisa kepelet tuh wanita tuh. Bisa kepelet. Ada itu ilmunya. Hati-hati itu ilmu hari itu. Masya Allah. Ada aturannya. Ada. Nah, nanti ntar selain aja ya. Kita jawab. Ada pertanyaan jawab. Ya, ada aturannya. Nanti ada aturannya nih, ya. Dari mana nih kita mengawali potong kuku? Ada. Kita jawab, saya semuanya jawab ya. Baik, teruskan. Yang keempat dari rukun wudu. Warabi'u mashu ba'dir ra'si min dzakarin au untha au khuntha. Yang keempat. Bahasanya mengusap, bukan membasuh. Mengusap. Yang keempat, maaf, kita praktekkan. Mengusap, masak. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, mana ayat tentang wudu? Ada enggak? Coba dicek. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya kan? Terus wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahu maulana azim. Kenapa? Nah, ini ilmu nahwu nih sedikit ya. Kenapa teks kalimat wa arjulakum bukan wa arjulikum? Tuh. Ayo, hati-hati nih. Ayo, dari awal nih ya, kita ngaji nahwu nih. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wujuhakum itu maf'ul. Wa aydiyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, arjula kenapa dibaca nasab fathah maktub dari apa? Wujuhakum. Bukannya ru'us, bukan wa arjulikum, bukan. Karena yang namanya kaki bukan diusap, harus di apa? Basuh kalau kaki. Anak-anak kasihan ya, ngaji nahwu pada ya, udah cukup lah ya. Masya Allah. Ini sedikit aja nih ya, kita kajian ilmu nahwu. Nah, sudah. Di mana tuh yang namanya mengusap kepala? Sebagian kepala ini lebih bagus, nggak apa-apa. Cukup. Nah, ini ada kasus dalam kitab ini. Ini ada orang malas. Malas. Tahu malas? Ada orang nggak mau begini dia. Dia nggak mau pakai tangan, pakai kain. Ambil selampe aja di basah ini, tempelin. Nah, sah nggak tuh? Dijawab oleh ulama.
wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Oh, subhanallah. Boleh kita mengusap ya sebagian kepala pakai kain. Terus lampel lah ya, kita basahin tuh, tempel. Terus ada orang malas juga, dia gak mau gerakin, gak begini, diem aja nih, orang gila, diem nih, boleh nggak tuh? Walau ghasala ya, walau wada'a yadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Tuh. Boleh, tapi syaratnya walaupun dia tidak bergerak, dia punya tangan tapi basah. Diam. 1 2 3. Kan kita gini biasanya kan, set ya gitu kan. Yang orang malas nih, diem. Tuh. Boleh. Jaza. Masya Allah, sampai segini Ustaz. Ulama fikih, subhanallah. Ya, sudah ya. Terus yang kelima dari apa? Fardu wudu. Tadi tes nih. Lihat ini. Bisa kan ya fardu wudu yang pertama. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini illam yakunil mutawaddi labisan lil khuffaini fa in kana labisahuma wajaba 'alaihi massul khuffaini. Ya. Wajib yang kelima dari rukun wudu yaitu apa? Membasuh kedua kaki sampai ka'bain. Apa ka'bain? Mata kaki. Tuh. Nah, tiba-tiba dia pakai sepatu nih. Gimana? Ya kan? Kita lagi refreshing, ya kan? Kayaknya males nih kita mau buka sepatu. Nah, di sini kata ulama, baiknya, bagusnya boleh diusap dia punya sepatu tuh ya, tapi syaratnya harus segera najis tuh, gitu, syaratnya. Kalau ada tai kucing nggak boleh, nggak boleh, kita cek dulu. Tapi kata ulama udah bagusnya ghuslu rijlaini, atau dia mencuci, dibuka sepatu, cuci. Tuh, jadi syaratnya kalau dia pakai sepatu, syarat sepatu itu bebas dari najis. Nah terus kalau gimana nih? Ini kayaknya nih di sepatu tidak terlihat najisnya, boleh nggak apa-apa. Layut riknutor, gitu kan? Tidak terlihat oleh panca indera. Yang penting jangan ada najis ainiyah di situ. Nah gitu ya, terlihat. Nah, sudah. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbin zaidatin kama sabaq fil yadaini. Nah, di kaki juga khawatir orang dia punya bulu. Wajib tuh bulu harus basah. Terus juga ada daging lebih seperti kutil, ya. Harus tuh wajib. Dan dia punya jari kakinya ada berapa? Ada 7. 1 7 1 7 14. Wajib dibasuh. Sampai segini ulama kita ya, Masya Allah. Ini bukan berandai ya, bukan. Ulama kalau udah begini dia pasti akan membuktikan ada orang seperti ini. Terjadi. Karena mereka ini Allah kasih ilmunya fuyudatur rahmaniyah. Langsung Allah kasih ilham mereka. Itu beda dengan kita. Insyaallah. Jadi kalau ada orang meragukan kitab kuning, ini namanya jahil merokap. Iya, jahil merokap. Kalau jahil basit mesti cakep. Jadi jahilnya ada 2. Ada bodoh, kalau jahil basit cakep. Dia nggak tahu, kan bodoh itu nggak tahu, kan jahil nggak tahu dia. Udah nggak tahu, dia ngaji, nanya, cakep. Jahil basit. Tapi di jahil murokab udah nggak tahu, so tahu, ngajarin lagi. Subhanallah, waliyadzubillah. Ya, sampai seperti itu. Yang terakhir dari rukun wudu, wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma ayyil wajhi alladhi dzakarnahu fi 'addil furudi. Jadi yang keenam terakhir yaitu tertib dalam berwudu. Maksudnya apa? Dari muka, pertama niat, habis niat, muka, ya kan? Niatnya itu pas ketika membasuh muka, habis muka tangan, habis tangan, mengusap kepala, sebagian kepala, dan baru kaki. Itu namanya tertib. Tiba-tiba bagaimana nih? Dia tidak tertib.
Dia wudunya tangan dulu, habis tangan kaki, habis kaki dia sebagian kepala, habis sebagian kepala dia muka. Dijawab oleh ulama, walau nasiya at-tartiba lam yakfi. Masya Allah. Lam yu'tad. Seorang itu dia lupa aja dia lupa gitu ya. Bukan disengaja, dia lupa dalam tartib berwudu, maka lam yakfi, lam yasihha. Dia tidak sah punya wudunya. Itu lupa. Gimana sengaja dia? Sudah. Ya. Dah cukup di sini ya. Nanti kita berlanjut karena tidak cukup waktunya. Ya. Sudah sejam. Ini kita fardu wudu. Insya Allah nanti kita akan membahas sunnah berwudu. Ya. Yang terakhir, ada pesan dari Syekh Nawawi sebelum kita tutup. Ternyata fadilah wudu itu sangat luar biasa. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah ada satu hadis Rasulullah, Syekh Nawawi mengutip dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah wudu yaitu dum 'ala taharati yuwassa' 'alaika ar-rizqu. Insyaallah. Sebenarnya ini luar biasa berwudu ini. Syekh Nawawi ingat kepada hadis Nabi, dum 'ala taharati. Apa arti dum? Ayo. Bukannya meledak, bukan. Senantiasalah kamu berwudu. Masya Allah. Yuwassa' 'alaika rizq. Maka nanti Allah luaskan rizki antum semua. Subhanallah. Tuh. Makanya para aulia tidak putus wudu, para aulia. Imam Abu Hanifah, Masya Allah. Imam Syafi'i tidak lepas. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai ke Syekh Nawawi Tanara, Imam Al-Ghazali, semua mereka enggak putus wudu mereka. Kalau kita wudu, bentar kentut. Ya kan? Bentar kita pipis. Nah, ini makom kita berbeda. Tapi usahakan, ya tolong, akhwat, ikhwan, kalau bisa berwudu. Karena apa? Dengan wudu Allah jaga kita dari maksiat. Gak bisa. Syaitan gak bisa masuk. Bisikan yang jahat gak bisa. Dum 'ala taharati yuwassa' 'alaika rizq. Allah luaskan rezeki kita kalau kita punya. Baik, itu saja ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Fadhil, silakan ada yang bertanya.